Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'ana wal bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Ramadan disebut dengan penghulunya bulan-bulan yang lain. Sebagaimana sabda baginda Muhammad, Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan. Penghulunya atau pemimpinnya bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan mempunyai banyak keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan mempunyai banyak keberkahan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan mempunyai kemuliaan yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan di antara yang menjadikan bulan Ramadan ini lebih mulia daripada bulan yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-firmannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalam-kalamnya yang berupa Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan hari-hari itu adalah bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut dan sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memaksimalkan amalan-amalan kita dengan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk menghiasi kegiatan-kegiatan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita dianjurkan untuk mengisi ibadah-ibadah kita dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama salafus salih. Baginda Nabi Muhammad SAW setiap malam di bulan Ramadan talaki dengan malaikat Jibril untuk murajaah, untuk semaan, mengulang-ulang kembali hafalan-hafalan Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril, untuk bermudarosah dengan malaikat Jibril. Sahabat Utsman bin Affan itu siang hari mampu mengkhatamkan 4 kali khataman, malam hari mampu mengkhatamkan 4 kali khataman, sehingga sehari semalam Sayyidina Utsman mengkhatamkan 8 kali khataman, dan itu terus setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu dalam sebulan, di dalam bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali khataman. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik seorang muhaddis, seorang pengajar hadis, tetapi ketika masuk di bulan Ramadan beliau tutup majelis hadisnya, majelis taklim hadisnya, dan diganti dengan majelis Al-Quranul Karim, karena menghormati bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran.
para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang senantiasa bersandar kepada Al-Quran, Allah akan memberikan kemuliaan di barakatil Quran, barokahnya kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana sabda baginda Muhammad, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah akan mengangkat derajat kaum dengan Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril saja itu menjadi sayyidul malaikah, menjadi rajanya malaikat, karena malaikat Jibril yang mendapatkan tugas mengantarkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan tersebut. Umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia di antara umatnya nabi-nabi sebelumnya karena umatnya Nabi Muhammad berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Dan di antara umatnya Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling baik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Oleh karena Allah akan senantiasa memberikan barokahnya kepada kita yang menjadikan Al-Quran sebagai teman, yang bersandar kepada Al-Quranul Karim. Dan banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bagi orang yang senantiasa menyibukkan dirinya untuk mengajarkan atau belajar Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam satu hadis yang hadis qudsi, Allah menyampaikan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, orang yang setiap harinya itu menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, sebagai temannya, maka Allah akan berikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Allah akan mengkabulkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Allah akan memberikan pemberian yang terbaik kepadanya dibanding dengan yang diberikan kepada orang lain walaupun tidak diminta. Ini barokah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Tanpa diminta pun Allah akan mencukupinya. Itu ketika di dunia. Yang kedua, nanti ketika di alam barzakh, Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai teman di alam barzakh, sehingga malaikat tidak akan berani mengadabnya. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sungguhnya Allah tidak akan mengadab seseorang yang di hatinya ini ada Al-Qur'annya. Allah tidak akan mengadab seseorang yang di dalam hatinya ini ada surat Al-Baqarah, ada surat Tabarok, ada surat Yasin, ada surat Al-Waqiah dan surat-surat yang lain. Bahkan Al-Quran akan menjadi penentram kehidupan di alam barzakhnya, dan Al-Quran akan menjadi penerang kehidupan di alam barzakhnya. Kemudian yang ketiga, barokahnya Al-Quran kepada orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Al-Quran nanti akan datang sebagai penolong di tengah-tengah dahsyatnya hiruk pikuknya hari kiamat, di mana semua orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Semua orang mencari pertolongan, dari pertolongannya anaknya, saudaranya, ayahnya. Akan tetapi mereka tidak bisa menolong karena mereka sibuk dengan keselamatannya dirinya sendiri. Maka Al-Quran akan datang kepada kita untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari hiruk pikuknya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan barokahnya Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.